Bunga idaman si mawar merah, mekar di taman, sungguh indah. Orang bilang akuntansi susah, bersama kami menjadi mudah. Putih-putih bunga melati, tertiup angin semerbak wangi, membuat laporan keuangan tidak capek lagi kalau tuan pakai aplikasi. Keuangan perusahaan jasa menggunakan aplikasi berbasis web. Kita akan mempelajari salah satu aplikasi akuntansi berbasis web yang bernama akuntansi UKM. Akuntansi ini mudah digunakan dan yang paling penting adalah nama-nama akun bisa disesuaikan sesuai dengan daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga kita bisa menambahkan akun-akun baru sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung saja kita akan mempraktikkan membuka link aplikasi ini, yaitu silahkan dibuka linknya dengan cara mengetikkan di browser, yaitu akuntansiukm.id. Ya. Kemudian akan tampil ya seperti ini ya, tampilan awalnya. Kemudian kita klik daftar gratis untuk mendaftar menggunakan aplikasi ini. Akan tampil layar pendaftaran ya. Silakan diisi datanya ya. Yang pertama adalah nama email ya, alamat email kita. Kemudian yang kedua adalah nama kita. Kemudian nomor HP kita, dan kemudian kita isi passwordnya ya, kita ciptakan password kita dan kita diminta untuk menuliskan ulang untuk konfirmasi. Kalau sudah yakin betul semua isiannya, silahkan diklik ya, dicentang kotak data yang saya masukkan sudah benar, lalu klik daftar. Apabila tidak ada kesalahan, maka akan ada notifikasi ya, apakah password akan disimpan ya. Kalau mau disimpan silakan klik save ya. Ya. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sebelah kiri adalah menu-menu yang disediakan ya. Dan kita akan memulai dari menu pengaturan. Kita silakan klik menu pengaturan. Maka akan muncul ya beberapa menu tampilan, ada beberapa menu pengaturan ya. Ada pengaturan perusahaan, pengaturan saldo awal, pengaturan kode rekening, dan generate opening balance. Kita akan memulai dengan pengaturan perusahaan. Silahkan diklik. Kemudian kita diminta untuk mengisi ya, profil perusahaan kita, dimulai dari domisili. Saya isi Jurangmangu, NPWP, ini bisa dummy ya. Kemudian alamat, saya isi Perumahan Jurangmangu Damai nomor 1. Kemudian jenis usaha, jasa salon, nomor telepon, ini saya isi dummy. Kalau sudah komplit, silakan diklik kotak simpan perubahan. Akan ada notifikasi sukses. Kemudian kita tinggal tutup saja ya dengan klik tanda X.
Nah, selanjutnya kita kembali ke menu pengaturan, ya. Kembali ke menu pengaturan. Sekarang kita klik pengaturan kode rekening. Ya. Di sini dimunculkan ya kelompok akun ya, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian modal, kemudian ya kita akan memulai dari aktiva lancar ya, kita klik aktiva lancar. Maka akan ditampilkan akun-akun kelompok aktiva lancar meliputi kas, bank, BCA, Bank Mandiri, dan seterusnya. Sampai dengan ada iklan dibayar di muka. Ya. Kita scroll ke bawah ya untuk memunculkan bagian bawahnya. Kita scroll ke bawah. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke pengaturan aktiva tetap ya. Kita klik ya. Klik pengaturan ya. Klik pengaturan, kemudian klik pengaturan kode rekening, kemudian kita klik aktiva tetap ya. Kemudian akan muncul akun-akun aktiva tetap. Kemudian kita lanjutkan dengan kembali ke klik menu pengaturan ya. Di sebelah kiri pengaturannya kita cari, kita klik, kemudian kita klik lagi pengaturan kode rekening. Selanjutnya kita pilih akumulasi penyusutan. Di sini muncul sudah ada 3 akun. Kalau tidak ada perubahan kita lanjut saja, atau mau diklik simpan juga boleh. Kemudian kita klik ya lagi pengaturan kode rekening untuk memunculkan kelompok-kelompok akun. Kemudian kita sekarang klik utang jangka pendek. Di sini sudah ada 1 akun yaitu utang usaha. Ya. Selanjutnya untuk menambahkan silahkan diklik tanda tambah ya. Klik tanda tambah di sebelah kanan, maka akan muncul baris baru ya, kotak baru di bawah utang usaha. Kemudian kita tambahkan akun yang belum ada, yaitu utang telepon ya. Kemudian kita klik tanda tambah lagi, kemudian kita sekarang membuat akun baru utang gaji pegawai. Ini sesuai dengan nama akun yang ada di perusahaan yang akan kita buat pencatatannya. Selanjutnya klik simpan. Ya, kalau ada penambahan ataupun pengeditan, ya pastikan kita klik kotak simpan ya, menu simpan diklik ya. Maka akan ada notifikasi sukses ya. Sudah berhasil, kemudian kita tutup ya, kita klik tanda silang. Selanjutnya kita akan mengatur modal ya, yaitu klik lagi pengaturan kode rekening ya, yang di bagian atas ini kita klik, kemudian akan ada kita klik lagi, kita pilih modal. Modal ada modal pemilik, ada prefer. Nah ini belum sesuai dengan nama yang di daftar akun perusahaan, maka kita lakukan pengeditan. Caranya bagaimana? Langsung saja ya. Nama modal pemilik kita ganti ya, kita sesuaikan menjadi modal non-AIKA. Prefer menjadi kita hapus, kita ganti, kita ketik penarikan non-AIKA. Kemudian kita simpan ya. Kemudian akan muncul notifikasi, kemudian kita tutup ya. Selanjutnya kita akan menyesuaikan untuk akun pendapatan ya. Silakan klik pengaturan kode rekening dan pilih pendapatan. Pilih pendapatan, di sini ada pendapatan penjualan barang
ya. Kita akan memunculkan pendapatan jasa. Caranya bagaimana? Caranya di baris ataupun kotak paling atas pendapatan kita tambahkan menjadi pendapatan jasa. Kita tambahi tulisan jasa, maka kemudian kita simpan, kemudian muncul notifikasi, kita tutup. Kita lanjut ke klik lagi pengaturan kode rekening yang di sini, ya. Kemudian kita klik biaya umum dan admin, ya. Silahkan ya dilihat, ya, dicek di daftar akun perusahaan, kemudian dibandingkan dengan yang sudah disediakan oleh aplikasi ini, ya. Kalau yang mirip-mirip, kalau ada yang perlu disesuaikan, silahkan disesuaikan, ya. Misalnya untuk gaji karyawan, ya, tertulis biaya, ya, di sini di aplikasi awalnya biaya, kita ganti dengan beban, ya. Biaya listrik menjadi beban listrik, ya. Biaya perlengkapan menjadi beban perlengkapan. Bawah kemudian ada biaya perlengkapan, ya, ditulis menjadi beban perlengkapan, ya. Kemudian beban sewa, beban telepon. Kemudian untuk penyusutan kalau mau dimunculkan, ya, atau kalau mau disesuaikan, ya, beban penyusutan peralatan, ya. Ya. Kemudian kalau selesai disimpan, ya. Kemudian kita lanjutkan, sudah selesai pengaturan kode rekening, ya. Kita sekarang akan memulai membuat jurnal, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menginput transaksi, ya. Sekarang, ya. Transaksi yang pertama, ya. Tanggal 1 Januari, ya, penyetoran modal pemilik ke perusahaan 50 juta, ya. Di ilustrasi sebelumnya 50 juta, hanya saja di sini saya tuliskan dalam ribuan, ya, menjadi 50.000. 03 di belakang dihilangkan, ya. Selanjutnya kita akan menginput di aplikasi UKM. Caranya klik menu jurnal di sebelah kiri yang ini, ya, kemudian akan muncul, ya, tampilan kelola jurnal. Ada tanda kotak, gambar kotak, kemudian ada tanda plus, ya, kemudian di sebelah kanannya tanda plus. Nah, yang sebelah kanan ini kalau digunakan untuk orang yang belum paham akuntansi, ya, ada menunya lebih sederhana, menu penginputan jurnalnya. Kalau untuk mahasiswa disarankan menggunakan menu yang sebelah kiri, ya. Ada gambar kotak, kemudian ada tanda plus di bagian kanan bawah, kita klik, ya. Di sini kita klik, maka akan muncul tampilan, ya, menginput transaksi, ya. Menginput transaksi, ya. Yang pertama kita sesuaikan tanggal dulu, ya. Tanggalnya ini tanggal sesuai dengan tanggal ketika kita membuka aplikasi ini. Kemudian kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yang akan diinput, ya. Ya, diklik di sini, ya, diklik di sini, kemudian akan tampil, nah, seperti ini, ya. Kemudian kita klik yang bulannya, ya, September, ini kita klik, maka akan tampil nama-nama bulan, ya. Ada 12 bulan, kita pilih bulan Januari, ya, sesuai dengan transaksi yang akan kita catat, ya. Kita klik Januari, ya, maka akan tampil kalender bulan Januari. Kemudian kita klik tanggalnya, kita pilih tanggal yang sesuai, tanggal 1, kemudian kita klik apply, ya, kita klik apply, kemudian kita lanjut dengan memilih akunnya, ya. Memilih akun yaitu di sini, ya, di bagian di kolom yang pilih ini, di kotak pilih kita klik,
maka akan tampil ya nama-nama akun. Kemudian kita kalau pemilik setor ke perusahaan 50 juta atau kita tulis 50.000 karena dalam ribuan, maka kas akan bertambah. Maka di bagian baris pertama kita pilih kas ya, akun kas kita pilih ya, kita klik ya baris kas ya. Untuk baris yang kedua kita klik pilih lagi, kemudian akan muncul nama-nama akun, kita geser ke bawah ya. Kemudian kita mendapati ada modal lunaika ya, kita klik modal lunaika. Ya, kemudian ya untuk baris pertama kas ya, di kolom berikutnya debit kita isi 50.000, kita ketik ya. Kemudian modal lunaika di bagian kredit 50.000 ya, sehingga total di bawahnya sudah sama. Kemudian kita klik simpan. Transaksi kedua, tanggal 2 Januari, pembayaran sewa ruko 1 bulan 3.500.000 ya, dalam ribuan kita tulis 3.500 secara tunai. Maka ya dari menu yang awal kelola jurnal kita klik lagi tanda tambah ya. Kemudian akan tampil ya. Akan tampil form untuk menambah jurnal transaksi. Yang pertama langkahnya adalah kita klik tanggal, kemudian kita pilih bulannya Januari, tanggalnya tanggal 2. Kita apply, kemudian keterangannya ya, kita tulis pembayaran sewa ruko 1 bulan ya. Kemudian untuk nama akunnya kita klik ya, klik di kotak pilih, kemudian kita pilih beban sewa, kita isi sekalian 3.500 kolom debit. Baris kedua kita klik lagi, kita pilih kas, kemudian kita isikan di kolom kredit 3.500. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk transaksi ketiga, 3 Januari pembelian alat tulis kantor 200.000 secara tunai, kita tuliskan 200 karena dalam ribuan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyesuaikan tanggal, kedua memilih akun, input nilai, lalu simpan. Ya, silahkan ya tambah transaksi dulu ya, tadi sudah tambah transaksi, kemudian tanggalnya disesuaikan, kemudian keterangannya dituliskan, nama akun yang digunakan, klik pilih, kemudian pilih akun yang sesuai, baris kedua juga sama, kemudian diisi angkanya, kolom debit berapa, kreditnya berapa, lalu simpan. Transaksi keempat ya, tanggal 4 Januari pembelian peralatan 10.000 secara utang. Kita lakukan ya langkah yang sama ya. Setelah muncul form tambah jurnal, yang pertama sesuaikan tanggal, pilih akun, input nilai, kemudian simpan ya. Ke tanggalnya tanggal 4 ya, keterangannya pembelian peralatan 10.000 ya secara utang ya. Berarti 10.000 maksudnya 10 juta ya. Kemudian ya klik akun pertama peralatan, yang kedua kita klik pilih, kemudian kita pilih utang usaha, tulis 10.000 debit, 10.000 kredit, kemudian simpan. Tanggal 4 Januari perolehan pendapatan jasa secara tunai 25 juta, tertulis 25.000 ya, dengan langkah yang sama ya, yaitu transaksi keempat tanggal 4 Januari menerima pendapatan jasa secara tunai 25 juta ya, dalam ribuan kita tulis 25.000. Langkahnya sesuaikan tanggal, pilih akun, input nilai, simpan ya, seperti ini tampilannya. Ini tanggalnya, kemudian keterangannya ya,
akun yang di debit, akun yang di kredit ya. Kemudian nilai debit dan kreditnya dilengkapi, lalu simpan. Dan kita lanjutkan transaksi ke-6. Tanggal 6 Januari membayar gaji pegawai 5.000 atau 5 juta maksudnya ya, dalam ribuan menjadi 5.000 secara tunai ya. Langkahnya sesuaikan tanggal, pilih akun, input nilai, simpan. Seperti ini setelah diisi ya. Tanggalnya Januari bulan 6, Januari tanggal 6, keterangan pembayaran gaji pegawai. Yang di pertama, akun yang digunakan beban gaji pegawai, yang kedua kas ya, sebesar 5 juta atau tertulis 5.000 ya, dalam ribuan. Kemudian simpan. Di ke-7, tanggal 7 Januari membayar beban listrik 2.500 ya, atau maksudnya 2.500.000 secara tunai dengan langkah-langkah yang seperti tadi ya. Hasilnya seperti ini. Tanggalnya saat Januari tanggal 7, keterangan pembayaran beban listrik secara tunai, akun yang di debit beban listrik, yang di kredit kas dengan jumlah 2.500 di kolom debit dan baris kedua kolom kredit ya. Kita klik simpan ya. Lanjut dengan jurnal penyesuaian ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi, maka jurnal penyesuaian kita input langsung ya setelah selesai jurnal transaksi. Sekarang tanggal 31 Januari, penyesuaian penyusutan peralatan 2 juta ya. Kita tulis 2.000 karena dalam ribuan. Kita gunakan langkah yang sama ya. Setelah tambah transaksi, kemudian tanggal disesuaikan, keterangan diisi, kemudian akun yang di debit beban penyusutan peralatan, yang di kredit akumulasi penyusutan peralatan ya. Angkanya 2.000 ya, debit 2.000 kredit ya. Kemudian simpan. Penyesuaian yang kedua, penyesuaian tagihan beban telepon bulan ini 2.450.000, kita tuliskan dalam ribuan menjadi 2.450 ya. Kita klik tanda tambah jurnal yang ada kotaknya, kemudian tanggalnya disesuaikan 31 Januari, keterangannya mencatat tagihan beban telepon ya. Yang akun yang di debit beban telepon, yang di kredit utang telepon dengan angka 2.450 debit dan kredit. Kita simpan. Kemudian di yang ketiga, penyesuaian sisa ATK 50.000 ya. Jadi ya, kita setelah klik tanda kotak tambah transaksi, kita sesuaikan tanggalnya 31 Januari, keterangannya mencatat sisa ATK, akun yang digunakan debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan, jumlah debit 150, kredit angka yang sama. Kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mencetak buku besar. Langkahnya klik laporan, kemudian pilih buku besar, kemudian kita memilih akun yang akan ditampilkan dan pilih periode, terakhir klik submit. Ya, kita klik menu laporan di sini ya, kemudian akan muncul laporan yang ada. Kita klik buku besar, kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik di sini dulu, pilih ya yang baris atas, pilih, kita klik ya, kemudian akan muncul ya nama-nama akun yang ada. Kita pilih kas ya, kita pilih kas, kemudian sudah muncul di sini nama akunnya kas. Kemudian yang selanjutnya kita pilih periodenya, yaitu Januari ya, dari Januari ke Januari 2023. Kemudian kita klik submit. Maka ini adalah tampilan buku besar kas ya. Semua transaksi terkait dengan kas ya muncul di sini ya. Kemudian
Kemudian kalau di sini ada tanggal yang tidak urut ya, ini karena ketika menginput transaksi tidak urut tanggal ya berarti ya. Maka di sini sesuai dengan urutan kita menginputnya. Kemudian mencetak neraca saldo dari menu laporan, kemudian neraca saldo. Yaitu ya akan muncul tampilan form seperti ini, kita pilih periodenya dari Januari ke Januari. Kemudian klik submit. Maka seperti ini neraca saldo bulan Januari ya. Totalnya debit sekian, kreditnya sama. Mencetak laporan laba rugi dengan langkah yang serupa ya, klik laporan laba rugi, pilih periode, kemudian submit. Setelah klik laporan dan laba rugi ya, maka akan tampil pilihannya Januari, kita pilih klik Januari sampai Januari, kemudian kita klik submit ya. Seperti ini laba ruginya mulai pendapatan jasa, kemudian beban-bebannya sampai dengan mendapatkan laba bersih berapa. Mencetak neraca dengan cara klik laporan, kemudian klik neraca, pilih periode, kemudian di submit. Ya, seperti ini tampilannya ya, neraca bulan Januari. Kasnya, perlengkapannya berapa ya, total aktiva lancar ya. Kemudian ada utang jangka pendek dan seterusnya ya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.